Baik, kita lanjutkan lagi ya ke topik terakhir ya tentang regio pada tubuh kita ya. Regio pada tubuh kita. Jadi kenapa kita harus belajar regio ini ya? Balik lagi bahwa biar kita satu bahasa, satu pemahaman ya. Misalnya adik sudah mengenal nih ada tulisan regio hipokondriak, regio epigastrium. Jadi kita sudah paham, sepakat bahwa regio itu ada di sini ya. Itu ya. Itu misalnya ya. Dalam hal apa? Menentukan status lokalis pasien. Misalnya pasien mengeluh nyeri di sini ya, nyeri di regio lumbar kiri kita sebut. Kan kapom abdomen ini luas ya. Kalau kita nggak bagi per regio, gimana kita bilang menginterpretasikan atau mengatakan lokasi di mana pasien tersebut mengeluh nyeri? Kalau nggak ada regio, misalnya ada nyeri di daerah ini, apakah kita sebut pasien mengeluh nyeri di regio, mengeluh nyeri di arah jam 3 itu ya. Jam 3 terus berapa sentimeter dari pusar, kan agak susah, panjang. Nah itu ingat, terminologi itu menyingkat semuanya ya. Jadi kalau kita sudah katakan di sini regio lumbar kiri ya, sudah paham kita semua bahwa nggak perlu kita ngukur dan nggak perlu kita susah-susah membayangkan ya. Jadi untuk kapom abdomen ini contohnya adalah kenapa dibagi seperti itu ya? Karena untuk kepentingan klinis dan menyamakan persepsi juga. Bidang yang membagi adalah dua bidang vertikal yang kita sebut mid clavicular plane yang kanan dan mid clavicular plane yang kiri. Terus ada bidang yang transversal adalah subcostal plane dan transtubercular plane. Mid clavicula berarti dia melalui tengah-tengah clavicula ya, saya nggak kelihatan sini gambarnya. Ini subcosta, ini sub di bawah, costa itu tulang rusuk, ini subcostalnya. Dan ada asis ya, asis kalau adik punya tulang pinggul, adik bisa raba, ada tonjolan, itu namanya asis ya, anterior superior iliac spine itu ya kepanjangannya. Nah ini kalau kita bagi menjadi regio itu ada 9, kalau kita bagi kuadran ada 4. Nah nama-nama regionya adalah regio hipokondriak kanan, kiri, lumbar kanan, lumbar kiri, iliac kanan, kiri, tengah-tengah epigastrium, umbilical, suprapubis. Nah jadi persepsi kita sama, nanti ada buku textbook tentang gastritis ya. Gastritis ditandai dengan gejala pasien mengeluh nyeri di regio epigastrium. Nah, kalau udah ada kata regio epigastrium, kita sudah sepakat ini ya. Nah, itu textbook ya. Kemudian kadang-kadang kita pasien mengeluh nyeri di regio suprapubis. Nah, ini namanya suprapubis. Kita juga bisa menduga organ apa yang bermasalah di sini. Nah, misalnya ada apa di sini? Kandung kencing ya. Pada wanita rahim, berarti itu yang bermasalah kalau dia mengeluh nyeri di sini. Ini misalnya regio iliac atau inguinal kanan, paling sering adalah usus buntu ya. Pasien mengeluh nyeri di sini, jadi kita bisa menduga organ apa yang bermasalah, tapi tidak selalu ya. Epigastrium ini paling sering orang awam bilang mah ya, nyeri lambung ya. Ya ini yang bermasalah. Tapi selain ini ada juga, selain lambung atau gaster ada juga hepar, kandung empedu, pankreas di belakangnya. Lumbar, nah ini kita bilang flank ya, kalau bahasa kita yang lain adalah flank kanan, flank kiri. Yang flank itu artinya misalnya pasien mengeluh nyeri di sini, ada organ apa di sini? Ada ginjal, ureter. Nah, biasanya kolik abdomen di sini dia bermasalah. Jadi kita bisa menduga organ apa yang bermasalah ya. Nah, kalau bagi kuadran itu gampang ya, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Bidang yang membagi adalah median plane yang tengah-tengah dan transumbilical plane yang melalui umbilicus. Pusar itu umbilicus ya. Jadi ini kalau agak besar baru kita pakai kuadran. Paling sering adalah kita pakai regio. Begitu juga dengan ini status lokalis ya. Jadi setiap bagian berapa regio dari badan kita ini ada namanya. Yang bagusnya kita menggunakan bahasa Latin ya. Kalau adik-adik kalau bisa menggunakan bahasa Latin. Untuk apa ya, balik lagi yaitu status lokalis ya. Jika ada pasien mengeluh gatal di daerah ini, kita bilang status lokalisnya dada kanan gitu ya. Lebih keren kalau kita belum bilang ini adalah regio mamae dextra gitu misalnya. Atau di sini di daerah lengan atas ini regio brachium dextra, ada apa? Gatal, makula, eritema itu misalnya, batas tegas dengan luas diameter kira-kira 10 cm. Nah, itu yang kita tulis di status lokalis. Selain itu kita juga bisa ya dengan mengetahui nama-nama regio ini, misalnya brachial semua pasti berkaitan dengan brachium. Nanti ada otot juga namanya musculus biceps brachii, ada musculus brachialis. Saraf juga namanya nervus brachialis, pembuluh darah juga namanya arteri brachialis. Tidak ada yang pakai nama bahasa Inggris, misalnya arteri amlis, tidak ada ya. Terus aksila ya, ini ampit, nggak ada nanti nama arterinya ampit alis, tidak ada. Yang dipakailah arteri aksilaris ya. Aksila kita ketiak ya, ini aksila ini ketiak ya. Jadi kita
gunakan bahasa Latin lebih bagus ya. Ini misalnya mentalis, nervus mentalis, ini nggak ada namanya nervus cinalis nggak ada. Bukalis, buka ini untuk vaksinator, nggak ada pakai cik, ya. Nanti ototnya cikator nggak ada ya. Makanya kaitkan dengan bahasa Latin. Nah, ini tangan, hand kan udah dapat di playgroup ya. Hand, lower hand, lower arm kan sudah dapat di playgroup. Lebih bagus adik-adik menghafal dengan antebrachium. Nah, nanti otot-otot antebrachium, otot-otot manus, karpal gitu ya. Di sini dia ya. Gak ada pakai hand gitu ya. Ini lagi pedis yang saya sampaikan pada awal, nggak ada arteri dorsalis pedis, itu baru ada. Nggak ada arteri dorsalis foot gitu ya. Jadi biasakan menggunakan bahasa Latin kalau bisa ya. Ini lihat dari belakang, kalau mau nyuntik misalnya namanya regio gluteus. Nah, bahasa Inggrisnya kan batak gitu misalnya. Nggak bagus ya dilihatnya nih. Kalau juga pengantar ronsen juga, saya mau ronsen tangan. Tolong foto manus, manus namanya manus dextra apilateral, kan enggak biar keren namanya. Nanti masa pakai nama tolong foto tangan kanan gitu ya. Itu balian yang di Besakih biasanya itu udah punya ronsen yang ahli patah tulang katanya itu ya. Biasanya hasil pengantar ronsennya berisikan kata-kata seperti itu ya. Ini kruris ya, ini kruris namanya ya, daerah tibia juga bisa kita sebut dengan tibia ya. Ini kruris ya. Ini patella, daerah patella namanya regio patella ya. Baik, saya rasa untuk kuliah pengenalan ilmu anatomi, dasar ilmu anatomi saya sudah sampaikan semua. Nanti kita lanjutkan pada diskusi ya. Terima kasih.